Termasuk sunnah itu adalah tahrikus sababah. Apa itu? Menggerakkan jari-jari. Ini termasuk sunnah. Kata Nabi, la ya asyaddu ala syaitan minal hadid. Itu lebih keras bagi setan dibandingkan pukulan besi. Jadi itu lebih sakit bagi setan dibandingkan pukulan besi. Maka disebutkan untuk tahrikus sababah, menggerakkan jari-jari. Sehingga ketika kita menjumpai orang yang sholat, jari-jarinya digerak-gerakkan, itu bukan kesalahan. Karena memang di tempat kita jarang. Tetapi ketika ada yang melakukan itu, maka Nabi menyebutkan lahya asyaddu ala syaiton minal hadid. Tahrikus sababah, menggerakkan jari jemari atau menggerakkan jari telunjuk, itu lebih sakit, lebih keras bagi setan dibandingkan pukulan dengan besi. Dan untuk beberapa kasus, bacaan tasyahud juga bisa digunakan untuk ruqyah syar'iyah. Dan kita menggerakkan jari-jari dan orangnya akan kesakitan. Bukan orangnya sih, setannya akan kesakitan. Dia akan teriak-teriak merasa kesakitan padahal kita cuma menggerakkan jari-jari. Tidak semua kasus, hanya untuk beberapa kasus. Dan jika itu terjadi, maka lakukan saja dalam ruangan, jangan dilakukan di luar ruangan. Nanti Anda dianggap sakti, cuma menggerakkan jarinya, lalu pasiennya sudah teriak-teriak. Maka kita ketika ngeruqyah salah satunya dengan membaca syahadat atau membaca doa tasyahud, lalu kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk jari dan digerak-gerakkan atau ditunjukkan. Maka pada saat itu dia akan kesakitan. Dan pada saat seperti itu hendaknya kita yakin itu dari Allah, bukan dari kita. Karena tadi Nabi sudah menjelaskan la ya asyaddu ala syaiton minal hadid, bahwa gerakan jari telunjuk itu lebih sakit bagi setan dibandingkan pukulan besi. Apalagi kalau kemudian menggerakkannya diarahkan langsung ke dada, itu sangat menyakitkan. Baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ditunjukkan ke dada, itu akan kesakitan. Bahkan beberapa kasus itu terpental ketika digerakkan. Bahkan ada yang terjatuh ketika dibacakan tasyahud, ditunjukkan ke dadanya. Sehingga ini memang betul salah satu mukjizat Nabi. Nabi menjelaskan lebih keras bagi setan dibandingkan pukulan besi. Itu bisa dilakukan di dalam sholat. Tetapi di luar sholat tadi adalah untuk ruqyah boleh. Karena prinsip ruqyah itu adalah i'ridu alayya ruqakum la ba'sa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa selama tidak syirik. Sehingga memang betul itu dapat menyakiti syaitan ketika menggerakkan jari jemari. Maksudnya jari telunjuknya. Sholat itu yang tenang, jangan gerak-gerak aneh-aneh. Hatta gerak-gerak begini itu gak usah. Tapi kalau di kolbunya bergetar, tangannya kemudian bergetar, boleh. Saya pernah mengalami itu. Di kolbu itu bergemuruh nama Allah. Tangannya begini terus. Itulah hadisnya. Nabi ketika saat tasyahud bergetar tangannya, yuharrikuha. Tapi di hadis yang lain la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Maka kita gabung hadisnya sama-sama riwayat Imam Nasai. Bergetar karena kolbunya bergetar, diam karena kolbunya tenang. Itu ahwal, enggak dibuat-buat begini. Litardis syayatin, untuk ngusir setan. Lah itu malah ngundang setan. Coba antum kalau gini-gini, ada di samping, mata ngelirik nggak? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.